Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 12 bertemu saya kembali dengan materi pelajaran sejarah Indonesia. Oke, langsung saja untuk hari ini kita bertemu tentang materi perkembangan mutakhir dunia. Oke, next. Untuk pertemuan sekarang ini mungkin banyak sekali yang harusnya dibahas, tapi poin kita cuma ada beberapa ini ya. Di antaranya runtuhnya Uni Soviet, reunifikasi Jerman, konflik Palestina dan Israel, dan masalah apartheid. Oke, next. Runtuhnya negara Uni Soviet. Ya, memang negara Uni Soviet dulu negara yang sangat besar, kan terpecah-pecah menjadi negara yang kecil. Berdirinya Uni Soviet dimulai dengan penggulingan dari Tsar Nicholas II oleh warga sipil dan pasukan merahnya. Kemudian partai yang berkuasa saat itu Menshevik dengan aliran sosialis moderat. Tapi terjadi revolusi yang sangat besar di negeri Uni Soviet tanggal 25 Oktober 1917. Maka partai Menshevik ini digulingkan oleh partai penguasa yang berseteru saat itu, yakni partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin, yang akhirnya nanti diganti kekuasaan dari Trotsky dan Stalin. Bolshevik akhirnya merebut kekuasaan dari Menshevik karena pimpinan dari Menshevik sendiri, Kerensky, akhirnya terbunuh saat itu. Oke, next. Usaha-usaha yang dilakukan Lenin sebagai pemimpin komunis tahun 1919 ya, membentuk Komintern atau Komunis Internasional. Ya, ini tujuan dari Komintern ini adalah menyebarkan paham komunis di seluruh dunia, di Eropa, bahkan di Asia. Kemudian partai ini akhirnya membentuk negara yang besar, membentuk negara persemakmuran di sini bernama USSR atau singkatan dari Union of Soviet Socialist Republic tahun 1921. Next. Negara-negara anggota USSR ini yang dipimpin oleh Stalin, Lenin tadi ya, maaf. Ini dari Armenia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Ukraina atau Ukraina. Ini negara-negara yang dibentuk oleh Lenin. Oke, next. Lambat laun apa yang dijalankan oleh Lenin karena sifatnya sosial komunis ya, akhirnya runtuh. Ini ada beberapa alasan kenapa kok bisa negara yang besar ini runtuh. Ya, ini karena munculnya politik glasnost ya. Ini politik keterbukaan informasi, keterbukaan negaranya ya dengan negara lain, negara-negara liberal ya. Kemudian politik perestroika atau pembaruan di segala bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian sistem ekonomi yang dijalankan yang sentralistis tidak mampu mensejahterakan rakyat. Kemudian pembentukan Uni Soviet yang dilakukan secara paksaan membuat kondisi Soviet mudah rapuh, tidak mengakar kuat sehingga masyarakat lebih mudah melakukan demonstrasi dan tidak menjalankan pemerintahan yang sebaiknya. Kemudian juga timbul nasionalisme di negara-negara bagian Uni Soviet yang tadi ya, beberapa negara bagian. Dominasi militer semakin kurang, akibat ekonomi yang semakin memburuk karena para pasukan ini tidak mendapatkan subsidi bantuan ekonomi yang selayaknya. Kemudian pengaruh komunis semakin pudar akibat pemikiran Gorbachev yang muncul sebagai pemimpin di kemudian hari. Next. Ini ada foto figur dari Gorbachev, Michael Gorbachev ya. Saat itu beliau ini menjalankan politik pembaharuan ya. Nah, namanya demokratisasi di segala bidang, demokratisasi dan politik glasnost serta perestroika. Uni Soviet akhirnya berakhir bubar tanggal 25 Desember 1991. Oke, next. Kita menginjak ke masalah proses reunifikasi Jerman. Dulu sebenarnya Jerman itu terbelah menjadi dua setelah Perang Dunia Kedua ya. Jerman yang di sebelah barat ya Jerman Barat, Jerman sebelah timur ya Jerman Timur.
Jerman Barat ibu kotanya di Bonn, dikuasai oleh negara-negara liberal ya, semacam Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Kemudian Jerman Timur dengan ibu kota Berlin ya, dikuasai oleh Rusia. Apa sebab bersatunya Jerman? Karena memang masyarakat merasa kok ini ada suatu hal yang harus dirubah. Sistem komunis tidak mampu lagi menjawab kemajuan demokrasi rakyat di Jerman Timur ini. Kemudian politik glasnost perestroika di Rusia berpengaruh pada politik dalam negeri di Jerman Timur. Kemudian kemajuan pesat di Jerman Barat menimbulkan keinginan Jerman Timur bergabung, sehingga banyak warga Jerman Timur yang eksodus pindah ke Jerman Barat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kehidupan komunis di Jerman Timur mengekang kehidupan rakyatnya, sehingga masyarakat tertekan baik politiknya maupun ekonominya, sehingga merasa harus melakukan perubahan di negerinya. Adanya hak kebebasan, hak asasi manusia yang digaungkan oleh PBB supaya Jerman Timur itu membubarkan diri dan menggabung kepada Jerman Barat. Keadaan ekonomi Jerman Timur yang memburuk akibat sistem ekonomi komunis yang tertutup, sehingga ekonomi komunis itu harusnya ditinggalkan dan melakukan ekonomi yang lebih modern, ini liberal kapitalis. Proses bersatunya Jerman dimulai dengan pertemuan di Ottawa di negeri Kanada sana. Pada 13 Februari 1990, perundingan ini dihadiri oleh beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat ya, sebagai sponsornya, kemudian Rusia, Inggris, Prancis, dan dua negara Jerman ya, Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu setelah tembok Berlin berhasil dirobohkan oleh masyarakatnya sendiri pada tanggal 9 November 1989. Ini ada beberapa foto tembok Berlin masih berdiri, kemudian sampai tahun 89 tembok Berlin yang diruntuhkan oleh demonstran warga Jerman Timur dan Jerman Barat. Kita menginjak ke konflik yang lain di belahan Timur Tengah ya, konflik Palestina-Israel. Konflik di Arab ya, ini berpusat pada masalah Palestina dan Israel yang muncul sejak diproklamirnya negara Israel tahun 1948. Puncak terjadinya pada tahun 1967 ketika terjadi perang Arab Israel. Israel beranggapan bahwa tanah Palestina itu tanah mereka, the promised land, tanah yang dijanjikan. Dan untuk mewujudkannya, tahun 1895 Israel membentuk gerakan Zionisme yang lebih dikenal di dalam internasional. Tujuan dari gerakan Zionisme yang pertama ya, menghimpun semua orang Yahudi di seluruh dunia ini menjadi satu bangsa, melakukan eksodus ke satu tempat yang lebih aman. Yani tujuannya adalah Palestina. Menjadikan Palestina sebagai tanah kelahiran, tanah airnya. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang akhirnya berbondong-bondong ke negeri Palestina. Mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina tahun 48 ya. Kemudian melakukan eksodus, pengungsian besar-besaran ke tanah Palestina. Itu tujuan dari gerakan Zionisme. Next. Upaya mengakhiri konflik ini ada sering ya terjadi ya oleh prakarsa dari Amerika Serikat, dalam hal ini PBB. Ada beberapa perjanjian ini. Pertama, perjanjian Camp David di Amerika Serikat tanggal 26 Maret 1979 dengan wakil-wakil diantaranya dari Israel diwakili oleh Perdana Menteri Menachem Begin, dan dari Amerika Serikat diwakili oleh Presiden Jimmy Carter. Kemudian dari Mesir, saat itu memang Israel berseteru dengan Mesir ya. Mesir diwakili oleh Presiden saat itu Anwar Sadat. Isi perjanjiannya, yang pertama, Israel akan menarik pasukannya dari wilayah Mesir pendudukan sehingga Israel kembali lagi ke negeri Palestina. Kemudian menghentikan perang di antara kedua negara, antara Israel dan Mesir. Kemudian Amerika Serikat membantu ekonomi dan politik di negara Israel dan juga Mesir. Ini perjanjian di Camp David saat itu.
Perjanjian Palestina Israel lagi kemudian diprakarsai oleh PBB. Ini diadakan tanggal 13 April 1993 dengan nama Declaration of Principles, ya, maksudnya ini prinsip-prinsip dasar pembangunan negeri Palestina supaya lebih merdeka. Wakil-wakil dalam perundingan Palestina diwakili Yasser Arafat, karena saat itu pemimpin Palestina, perjuangan pembebasan Palestina PLO, pemisah itu adalah Yasser Arafat. Kemudian Israel diwakili Yitzhak Rabin sebagai presiden Israel saat itu, dan penengahnya Menteri Luar Negeri Norwegia Johan Holst. Hasil perundingan disebut sebagai deklarasi prinsip-prinsip tentang rencana pemerintahan sendiri sementara Palestina. Maksudnya supaya negeri Palestina itu bisa merdeka, tanah kelahiran Palestina itu dibagi menjadi dua, ini orang-orang Palestina dan orang-orang Israel. Tapi keputusan ini akhirnya ditentang oleh Israel dan Palestina sendiri. Jadi pertentangan tetap masih berlanjut sampai sekarang. Akibat perundingan, ya, dari perundingan Palestina Israel ini timbul gerakan anti perdamaian baik di pihak Israel dan juga dari Palestina. Kemudian terbunuhnya Yitzhak Rabin yang saat itu memang sebenarnya ingin mendamaikan pihak Israel dan Palestina, karena justru yang saya dengar saat itu, saya lihat, saya baca, Yitzhak Rabin dibunuh oleh orang-orang Israel sendiri kalau tidak salah. Kemudian Palestina terpaksa mengakui pemerintahan Israel yang kekuasaan semakin luas, semakin menguasai wilayah Palestina, sehingga negeri Palestina itu wilayah menjadi sempit, wilayah di jalur Gaza dan wilayah di tepi barat. Oke, next. Masalah politik apartheid. Masalah baru lagi di Afrika Selatan, bagian selatan, ya. Apartheid adalah sistem pemisahan warna kulit atau ras, yakni warga kulit hitam dan warga kulit putih. Jadi warga kulit hitam atau kulit berwarna yang dibedakan, dipisahkan dengan warga kulit putih. Itu pemahamannya. Politik ini mulai dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Daniel Franklin Malan tahun 1948 di Afrika Selatan. Ide sebenarnya muncul dari seorang Jerman namanya Hendrik Verwoerd. Beliau ini terpengaruh paham ideologi rasisme yang dilancarkan Nazi pada saat Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua saat itu. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, dia kemudian bermigrasi, ya, menguasai wilayah Afrika Selatan, menggagas apartheid dalam kolonialisme di Afrika bagian selatan. Ini ada beberapa foto di area publik, pelayanan publik, ya, di dalam sekolah pendidikan, di dalam pekerjaan, bahkan di pemukiman sendiri dipisah-pisah, nggak boleh, ya, bercampur antara kulit hitam maupun kulit putih. Jadi ada kawasan kulit hitam, kawasan kulit putih. Di pekerjaan pun demikian juga, kawasan orang-orang kulit hitam dan kawasan orang-orang kulit putih, terpisah. Selama beberapa tahun akhirnya memunculkan perjuangan penghapusan apartheid, ya, pasti warga Afrika Selatan melakukan unjuk rasa besar-besaran saat itu. Ya, kemudian juga perjuangan penghapusan dengan melalui forum internasional, di antaranya Konferensi Asia Afrika membahas tentang politik apartheid sendiri. Kemudian gerakan non-blok apartheid juga dimunculkan dalam pembahasan, dan sidang umum PBB juga membahas tentang hal ini. Kemudian perjuangan penghapusan apartheid juga dilakukan oleh dunia internasional, dari forum PBB, ya, selalu dibicarakan supaya apartheid dihapuskan. Kemudian Olimpiade sendiri pihak Afrika Selatan diboikot, karena memang dari Afrika Selatan pengirim delegasi atlet-atlet itu memang nggak boleh bercampur, harus terpisah. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang digaungkan dalam Olimpiade saat itu. Kemudian ada embargo dari ekonomi dan militer, ya, dari minyak, senjata, nggak boleh dijual belikan di Afrika Selatan. Perjuangan selain di internasional, perjuangan penghapusan apartheid dari
dalam negeri sendiri, ya melalui organisasi pergerakan. Muncul organisasi African Nation Congress atau Kongres Nasional Afrika yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Ini dibentuk kalau nggak salah tahun 1960. Nelson Mandela itu seorang pengacara muda yang berbakat, yang cerdas, ya, sehingga pantas memimpin pergerakan nasional Afrika untuk membebaskan Afrika dari sistem apartheid. Selain dari ANC, ada juga Partai Pembebasan Inkatha dari suku Zulu, ya, dipimpin oleh Mangosuthu Buthelezi. Ini ada fotonya, dan Raja Zulu Goodwill Zwelithini. Mereka partai-partai ini banyak, ada beberapa sebenarnya, tapi hanya dua partai yang dominan ini yang memperjuangkan. Setelah mereka bisa membebaskan Afrika Selatan dari politik apartheid, setelah merdeka, dua partai ini justru malah saling bersaing untuk menguasai pemerintahan. Akhir politik apartheid Afrika Selatan. Pada tanggal 11 Februari tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman kurang lebih 27 tahun di penjara. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Pengumuman ini diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yakni Land Act, ya, yaitu undang-undang yang melarang kulit hitam memiliki homeland, membeli tanah milik sendiri di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Kemudian Undang-Undang Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Kemudian ada Undang-Undang Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Undang-undang ini akhirnya dihapuskan oleh Presiden de Klerk dan berakhirlah politik apartheid di Afrika Selatan. Kemudian tahun 92 kalau tidak salah, Nelson Mandela akhirnya terpilih menjadi pemimpin atau presiden dari Afrika Selatan. Beliau adalah presiden kulit hitam yang pertama dipilih oleh warga Afrika Selatan. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.